Nah, pas dideketin, ternyata beneran. Di situ Ahmad nemuin tubuh Fatah yang udah tergeletak tidak bernyawa di atap sebuah ruko 3 tingkat di samping apartemen itu. Setelah ngeliat Hai guys, kita kembali lagi di segmen CV. Jadi beberapa hari lalu barusan kejadian di mana ada petugas imigrasi yang dilempar jatuh dari lantai 19 apartemen oleh seorang pria Korea Selatan yang kebetulan lagi ada di Indonesia sekarang ini. Petugas imigrasi itu bernama Tri Fatah Firdaus, umur 28 tahun. Di sini kita panggilnya Fatah aja ya, biar gampang. Fatah ini bekerja di Rumah Tahanan Detensi Kalideres, Jakarta Barat, sebagai staf keamanan dan ketertiban. Nah, statusnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS ini baru 2 tahun guys. Artinya dia baru kerja selama 2 tahun di sana. Dan selama kerja sebagai petugas imigrasi, dia ini pulang ke rumahnya sendiri tiap 2 hari sekali. Jadi misalkan hari ini pulang, ya udah nanti lusa dia baru pulang lagi tuh. Jadi ada selang 1 hari gitu. Info ini gue dapat dari wawancara media sama pamannya yang bernama Kusnadi ya. Nah, Pak Kusnadi juga ngakunya ya dia nggak tahu Fatah ini tinggal di mana sewaktu dia nggak pulang. Hingga suatu malam di hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, entah kenapa di malam itu Fatah tiba-tiba datang ke apartemen Metro Garden, Karangtengah, Kota Tangerang. Lalu dia masuk ke kamar nomor 19 di lantai 19 apartemen itu. Yang rupanya kamar 1919 itu lagi ditempatin oleh seseorang, tapi orangnya tuh belum pulang guys, masih di luar. Jadi si Fatah ini sendirian di kamar apartemen orang lain itu. Nah, orang yang nempatin kamar itu diketahui berinisial KH, warga Korea Selatan, umur 50-an tahun kayaknya ini ya. Soalnya nggak ada info juga secara pasti dia ini umur berapa. Historinya KH ini dulu pernah ditahan selama 3 tahun di Rumah Tahanan Detensi Jakarta Barat, tempat Fatah bekerja. Wah, lama juga ya, 3 tahun loh, bukan 3 bulan. Jadi kemungkinan sih mereka ini udah kenal lumayan lama ya. KH ditahan di situ karena ngelakuin semacam pelanggaran imigrasi gitu. Abis itu dia dideportasi ke negaranya sendiri, yaitu Korea Selatan. Nah, di tahun ini dia kembali lagi ke Jakarta, tapi kali ini dia udah punya dokumen lengkap, jadi ya diizinkan masuk ke negara kita lagi. Selama di Indonesia, KH udah tinggal di apartemen itu selama 3 bulan, sebelum akhirnya tadi tuh Fatah nyelinap masuk ke kamarnya padahal dia sendiri belum pulang. Lalu di sekitar jam 2 dini hari, berarti ini udah masuk hari Jumat 27 Oktober ya. KH pulang sendirian ke apartemennya itu dalam keadaan mabuk. Di situ Fatah langsung nyusul ke bawah buat nganterin KH ke atas, soalnya kalau dia lagi mabuk tuh takutnya bisa recok guys. Nah, makanya biar gak ribut-ribut, ya udah deh Fatah turun ke bawah buat jemput dia. Habis itu mereka berdua naik ke atas bareng-bareng. Setelah nyampe atas, mereka pun masuk ke kamar KH di kamar 1919. Kedengarannya sih aman-aman aja ya sampai sini. Nah, tapi sekitar 1 jam kemudian, yaitu di jam 3 dini hari, di sisi lain, satpam apartemen yang bernama Ahmad sempat ngerasa curiga dan terkejut juga karena dia ini tiba-tiba dengar suara orang teriak, "Tolong, tolong!" gitu. Habis itu juga ada suara kaca jendela pecah yang keras banget kedengaran, apalagi jam 3 subuh kan suasananya hening ya. Lalu dia mulai tuh nyari sumber suara dari mana. Begitu ketemu nih kira-kira lokasinya, di situ Ahmad nyalain senter buat ngecek-ngecek sekitar. Soalnya waktu itu udah jam 3 subuh, jadi ya kan gelap banget. Pas di senter-senter, loh itu apaan? Kayak ada sosok orang gitu. Nah, pas dideketin, ternyata beneran. Di situ Ahmad nemuin tubuh Fatah yang udah tergeletak tidak bernyawa di atap sebuah ruko 3 tingkat di samping apartemen itu. Setelah ngeliat begitu, Ahmad ya shock lah. Di situ dia langsung manggil petugas security yang lain, sekalian juga pengelola apartemennya buat sama-sama ngecek ke unit kamar 1919. Naik deh tuh mereka. Begitu nyampe lantai 19, ternyata di situ mereka semua diancam sama KH pakai benda tajam di tangan kiri dan juga air panas di tangan kanan. Kalian tau lah ya benda tajam itu apa. Takutnya gue disensor YouTube kalau ngomong langsung begitu. Abis ngancam-ngancam begitu, KH langsung mengurung diri di kamarnya dan gak mau bukain pintu lagi walaupun dipanggil terus-terusan dari luar. Dia gak kabur kok, tetap di dalam, cuman emang gak buka pintu aja. Lalu di jam 8 pagi, berarti totalnya udah 5 jam ya, dari tadi jam 3 ke jam 8 pagi. KH ini akhirnya buka pintu kamarnya dan menyerahkan diri ke polisi setelah negosiasi dan dibujuk oleh Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Buat kalian yang belum tahu kedutaan ini itu apa, kedutaan adalah sekelompok orang dari suatu negara yang hadir di negara lain untuk mewakili negaranya secara resmi di negara lain tersebut. Jadi di sini kan Kedutaan Korea Selatan. Ya berarti orang Korea Selatan yang hadir di Indonesia untuk mewakili Korea Selatan di Indonesia. Ngerti ya?
Lalu setelah KH ini buka pintu tadi, dia pun langsung diamankan sebagai terduga pelaku dan polisi di situ memanggil tim dari Brimob buat ngejemput KH ke Polda Metro Jaya. Setelah KH dijemput pakai mobil itu, polisi pastinya langsung lanjut buat olah TKP dan meriksa CCTV untuk menyelidiki penyebab pasti penghilangan nyawa Fatah ini. Apakah dia emang jatuh sendiri dari lantai 19 atau karena ada tindak pidana di apartemen itu. Pihak polisi juga mendatangkan tim Lab 4 untuk mengecek apakah ada tanda kekerasan di TKP. Dan bener aja guys, mereka nemuin bercak darah di kamar 19 lantai 19 itu. Berarti kemungkinan ada tindak pidana dong. Nah, karena ada bercak darah di kamar, otomatis kan harus dicek ya, itu darah siapa. Ada DNA si KH-nya atau enggak. Soalnya pas kejadian itu yang ada di kamar kan cuma Fatah sama KH doang ya. Jadi ya udah darah itu lanjut diperiksa sama tim forensik. Setelah itu pihak polisi lalu meriksa 6 saksi di situ, termasuk penghuni apartemen yang sempat dengar suara kaca jendela pecah tadi, dan juga Ahmad, satpam yang pertama kali nemuin tubuh Fatah tadi. Nah, kalau kalian masih ingat tadi tubuh Fatah kan nyangkut di atap ruko 3 lantai di samping apartemen. Di situ petugas baru bisa evakuasi tubuh Fatah yang nyangkut itu di siang hari, guys. Setelah berhasil diturunin, tubuh Fatah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta Timur buat diotopsi oleh ahli forensik. Ahli forensik itu yang memang biasanya meriksa jenazah yang kehilangan nyawa secara nggak wajar ya. Soalnya di tubuh Fatah itu kelihatan banyak banget luka. Memang sih dipastikan sama sekali nggak ada luka bekas tusukan benda tajam. Tapi kan di tubuhnya itu ada banyak darah tuh. Nah makanya harus dicek lagi, mana tahu ada DNA si KH di tangan, tubuh, sama baju Fatah juga. Untuk sekarang ini sih penyidik masih fokus meriksa KH di Polda Metro Jaya buat nyari tahu hubungan dia sama Fatah itu sebenarnya apa. Sampai-sampai Fatah bisa tiba-tiba masuk ke apartemen dia bahkan sebelum dia pulang coba. Berarti kan ada kemungkinan Fatah megang kuncinya kan. Soalnya pintu apartemen itu kan nggak bisa sembarangan dibuka gitu aja. Apalagi biasanya di lift juga kita harus tempel kartu dulu, baru liftnya bisa naik ke lantai atas tempat tinggal penghuni apartemennya. Proses penyelidikan kasus ini masih berlangsung sekarang dan pihak polisi juga belum memastikan apakah ini kasus bundir atau memang penghilangan nyawa. Di sini ada beberapa hal yang bikin gue janggal, yaitu pertama, si Fatah ini kan statusnya orang asing yang masuk ke apartemen orang lain tanpa izin tadi tuh. Orang dia datang duluan sebelum KH pulang. Nah, abis itu KH sebagai pemilik apartemen pastinya berhak dong buat mengusir Fatah dalam rangka membela diri. Soalnya berarti Fatah kan tamu tak diundang tuh, main masuk-masuk aja. Nah, kebetulan apartemennya ini tinggi dan akhirnya Fatah jatuh ke bawah kehilangan nyawa di situ. Jadi secara hukum sebenarnya apakah mengusir orang lain dari tempat tinggal pribadi kita itu termasuk salah? Bagi kalian yang ngerti hukum boleh komen di bawah ya. Lalu yang kedua yang gue aneh itu kejadiannya kan jam 3 dini hari. Emang ada petugas imigrasi yang lagi bertugas di jam segitu untuk datang ke apartemen orang sendirian. Ini yang bikin gue heran banget soalnya nih ya. Pas awal gue nemu kasus ini tuh ya kayak biasa. Gue langsung ngerasa simpati ke pihak korban yang hilang nyawa. Tapi di kasus ini pas gue riset lebih mendalam, pas gue studi kasus buat bikin video ini, kok rasa-rasanya ini kayak korbannya yang justru bersalah ya. Jadi hilang simpatik gitu, yang padahal awalnya gue udah ngerasa kasihan banget sama si korban, yaitu si Fatah ini. Tapi lagi-lagi ini kan kasus baru ya, jadi belum bisa dipastikan juga yang salah sebenarnya siapa. Jadi ya udah kita tunggu berita nextnya aja gimana nanti. Hasil otopsi dari tim forensik yang meriksa tubuh Fatah tadi juga belum keluar soalnya guys untuk sekarang ini. Jadi nanti kalian bisa cross check lagi ya untuk hasil otopsinya gimana. Mungkin beberapa hari lagi bakal keluar. Dan untuk KH sendiri saat ini statusnya masih terduga pelaku ya guys, bukan tersangka. Karena masih penyelidikan. Kalau menurut kalian gimana? Di kejadian ini kesalahan siapa coba? Komen di bawah ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kalau belum subscribe boleh klik subscribe di bawah biar kita makin semangat. Kita ketemu lagi di kasus viral lainnya. Assalamualaikum.